Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra mudzakiran bidzalik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita beramal kebaikan di dalamnya, maka pahalanya dilipat gandakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Salawat dan salam marilah selalu kita tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, kita tidak menutup mata terhadap keadaan yang sedang dirasakan banyak masyarakat hari ini. Ada yang pendapatannya tetap, tetapi kebutuhan rumah tangga terus bertambah. Ada yang usahanya masih berjalan, tetapi keuntungannya semakin menipis. Ada yang bekerja keras dari pagi hingga malam, namun tetap harus berhitung sebelum membeli kebutuhan keluarganya. Ada yang diam-diam memikirkan biaya sekolah anak, biaya berobat orang tuanya, cicilan rumah, atau kebutuhan hidup yang terasa semakin berat. Semua itu nyata, semua itu kita rasakan. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk menutup mata terhadap kenyataan hidup ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan kesulitan hidup. Namun jangan sampai kita salah paham. Kesulitan yang beliau sallallahu alaihi wasallam alami bukan karena beliau orang yang gagal, bukan karena beliau tidak memiliki kedudukan, dan bukan pula beliau tidak memiliki harta. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin negara Madinah, kepala pemerintahan, panglima perang, hakim, sekaligus manusia paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. Jika beliau alaihi salatu wasallam menghendaki kehidupan yang penuh kemewahan, tentu sangat mudah bagi beliau alaihi salatu wasalam mendapatkannya. Akan tetapi beliau memilih hidup sederhana, banyak memberi daripada menerima, dan lebih mengutamakan umatnya daripada dirinya sendiri. Tengok diri kita, bagaimana diri kita. Jangan sampai kita mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak pernah peduli pada orang lain. Tumpuk harta, besarkan rumah, banyakkan mobil, tapi tidak pernah peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Ada orang dipukuli, ketika dibawa ternyata rumahnya di samping orang kaya. Di samping orang kaya.
Yang dihukum ternyata bukan orang itu harusnya. Orang kaya yang tidak peduli dengan sekitar. Itu seharusnya dihukum. Korupsi di mana-mana. Per bulannya dia sudah dapat 100 jutaan. Masih kurang. Di mana hatinya? Tapi di dalam hatinya, di dalam pidatonya, dia mengaku umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jauh dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dinyatakan bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan roti gandum selama 2 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Bahkan dalam beberapa riwayat sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengikat batu di perutnya karena lapar. Namun yang luar biasa bukanlah bahwa beliau pernah mengalami kesulitan. Yang luar biasa adalah kesulitan itu tidak membuat beliau sallallahu alaihi wasallam jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang berkata, kalau keadaan ekonomi membaik, saya akan lebih tenang beribadah. Padahal seringkali kenyataannya justru sebaliknya. Saat susah kita banyak berdoa, tapi saat lapang kita mulai lalai. Saat sempit kita menangis kepada Allah. Namun saat longgar kita merasa cukup dengan kemampuan diri sendiri. Merasa itu hasil kerja keras kita sendiri. Seakan tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Sehingga lupa bagaimana dahulu kita memohon dan berharap kepada Allah. Ketika dapat, kita seperti sa'labah, lupa kepada Allah. Karena itu jamaah sekalian, masalah terbesar dalam hidup bukan selalu kurangnya harta. Masalah terbesar dalam hidup adalah ketika hati kehilangan arah dan kehilangan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bukankah kita pernah melihat orang yang hartanya banyak tapi hidupnya penuh kegelisahan? Bukankah kita juga pernah melihat orang yang hidup sederhana namun keluarganya rukun, anak-anaknya saleh, salehah, wajahnya teduh, tidurnya nyenyak? Disitulah kita memahami bahwa rezeki bukan hanya apa yang masuk ke rekening kita. Rezeki juga adalah kesehatan. Rezeki juga adalah keluarga yang rukun, saling mencintai. Rezeki juga adalah hati yang tenang. Rezeki juga adalah anak yang saleh. Dan semua itu tidak bisa dibeli dengan kurs dolar setinggi apapun. Karena itu, Muharram mengajarkan kepada kita agar tidak hanya berubah dalam kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi meminta agar Allah memperbaiki hati kita ketika menghadapi keadaan yang berubah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين ومبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبواب الرزق حلالا طيبا مباركا كثيرا وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين. اللهم اجعل آخر كلامنا بتوحيد الكلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ويذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.